Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di pembahasan surat An-Nur, surat tentang cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin kita ada istri lagi ngeliatin, menyampaikan bagaimana adab makan, pakai sarung bu, sarung, adab makan, ya, ini hubungan dengan saudara, hubungan dengan sahabat. Setelah sebelumnya diingatkan adab-adab di dalam rumah, cara masuk rumah, terus di dalam rumah siapa saja yang boleh masuk, waktu-waktu kapan saja yang memungkinkan dia masuk ke rumah, kamar orang tua misalnya. Nah, sekarang kemudian yang dilanjutkan dengan adab-adab berhubungan dengan orang-orang terdekat, ya, keluarga, paman, ibu dan sebagainya, termasuk yang punya selamat datang ke Punah Bekasi. Mudah-mudahan terus semangat jadi guru, ya, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang kemarin kita sampaikan, ya, mengenai adab makan di rumah paman, bibi, ya, dan mengajak orang yang duafa, yang buta, yang pincang, yang sakit untuk ikut makan, ya. Kemudian dianjurkan juga untuk yang pertama, ya, tetap minta salam, minta izin, ya, minta izin kepada yang punya rumah. Ketika sudah diberi izin, boleh makan di situ, bahkan boleh untuk membawa orang lain termasuk membawa duafa maksudnya. Nah, ini yang kemarin. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-62, ya. Surat Al-Ahzab 60, surat yang ke-62, ya. Silakan dibuka Al-Quran dan Androidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinu. Innal ladzina yasta'zinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idza sta'zanuka li ba'di sya'nihim fa'dzal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan ketika mereka berada bersama-sama Nabi dalam satu urusan berjamaah atau memerlukan pertemuan,
mereka tidak akan pergi hatta yasta'zinu, sampai diberi izin oleh Nabi. Innalladzina yasta'zinunaka, sungguhnya orang-orang yang meminta izin kepada engkau ya Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka berilah izin kamu kepada mereka, ya bukan, wa idza sta'zanuka li ba'din sya'nihim, ya, mereka meminta izin kepada kamu karena ada urusan keperluannya. Fa'zal liman syi'ta, maka berilah izin sesuai yang kamu kendaki, minhum, bagi mereka. Wastaghfir lahumullah, maka mintalah ampun kepada Allah, sungguhnya Allah, innallaha ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini adab disiplin, adab organisasi, ya, organisasi Nabi. Kalau tadi itu hubungan dengan kekerabatan sebelumnya, nah sekarang lebih luas lagi, hubungan masyarakat muslim dengan pemimpinnya, ya. Nah, Ibnu Ishaq meriwayatkan ayat ini turun di perang Ahzab. Perang Ahzab, perang Khandaq yang kemarin sempat kita bahas, ya. Bagaimana Madinah dikepung oleh puluhan ribu orang-orang yang mau menghancurkan Islam waktu itu. Nah, Nabi dan teman-teman seperti yang kemarin saya ceritakan itu menggali parit bersama-sama lah, tapi ada orang-orang munafik yang nggak mau gitu, bahkan menghasut orang-orang yang lemah, nggak usah kerja gitu, ya, mereka kabur lah, ya, nggak pakai minta izin lagi. Nah, ini coba kita satu-satu ya kita bahas, ya. Nah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yazhabu hatta yasta'zinu. Sesungguhnya, kata Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika mereka ada bersama Rasul ala amrin jami'in, pada satu urusan pertemuan, ya, bersama, mereka nggak mau, tidak bakal pergi sebelum diberi izin, ya, sampai minta izin kepada Nabi, sampai meminta izin kepada Rasul. Nah, kalau kita lihat ala amrin jami'in, ini apa namanya, agak kita kuatkan di sini. Kenapa? Karena ada urusan kaum muslimin, mungkin perang kah, mungkin pendapat kah, mungkin ada kerja bersama kah, ya, bahasa organisasi itu ada gugus tugas lah, teamwork. Nah, kalau ada gugus tugas atau teamwork ini berarti urusan berat kan gitu di kaum muslim, apapun tuh bentuknya, boleh perang, boleh persiapan apa, ya, berarti ini ada satu hal yang penting untuk dikerjakan pada saat itu, ya. Mungkin ini project insidental lah, kira-kira begitu, tapi itu mempengaruhi kehidupan kaum muslimin. Nah, di sini Allah sebutkan ada orang-orang beriman yang betul-betul beriman dan ada yang tidak, gitu. Sehingga disebutkan sama Allah,
Sungguhnya orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, ketika ada pertemuan kaum muslimin, berarti ada kerja-kerja bareng ya, antara Nabi dengan kaum muslimin, pemimpin dengan bawahan, atasan dengan bawahan. Itu mereka tidak pulang kecuali dengan izin dari pimpinan. Waktu itu Rasulullah SAW. Sementara orang-orang munafik itu kabur aja begitu ya. Kalau kita tarik ke situasi kaum muslimin sekarang, ada berapa banyak orang-orang yang mau mengurusi kaum muslimin ya. Bukan cuma di masjid misalnya, di lembaga zakat, lembaga pemerintahan misalnya, orang-orang yang mengurusi kaum muslimin. Ada juga yang mungkin dia panitia ataupun pengurus di situ, tapi dia nggak mau berusaha sepenuh hatinya untuk datang ke pertemuan tersebut, usaha-usaha kaum muslimin tersebut. Ini kan bahasa organisasi, bahwa ada orang-orang yang memang hatinya nggak di situ gitu. Ini Allah tegur. Sungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, dan nggak mau keluar dari pertemuan kaum muslimin ya, dari pertemuan urusan kaum muslimin yang penting ini, sehingga harus ada pertemuan sebelum dapat izin gitu. Sebelum dapat izin ya. Innal ladzina yasta'zinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi. Siapa yang meminta izin kepada engkau ya Rasulullah, ya, ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi. Mereka lah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Ketahuan ya di situ. Di sini ada dua, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Ya, sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ujungnya itu disebutin salah satu indikator ukuran orang yang punya keimanan pada Allah dan Rasulnya, minta izin ya. Dia disebutin ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasul ya, innal ladzina yasta'zinunaka, orang yang minta izin kepada engkau ya Rasulullah ya Muhammad, itulah orang-orang yang beriman. Indikatornya gampang, ukurannya gampang. Kenapa? Karena iman itu menghadirkan hati ya. Iman itu menghadirkan hati. Betapa sakitnya orang yang dirinya, raganya di satu tempat, sementara hatinya di tempat lain, bahkan menghasut ya, menghasut orang-orang yang gak mampu untuk gak ikut kerja ya. Nah, kita ingat bahwa ayat ini berhubungan dengan Ahzab ya. Ahzab itu ya apa sih namanya, kumpulan orang-orang sekutu lah kalau bahasa kita. Banyak orang-orang yang mau menghancurkan nanti. Dan riwayatnya adalah Allah kirimkan, setelah bikin parit itu Allah kirimkan angin dan sebagainya, sehingga periuk-periuknya tumpah, untanya kemana-mana, maka dia pada pulang. Makanya Nabi bersabda di hadis Bukhari, Yaumal Ahzab, waktu hari Ahzab, nahnu naghzuhum wala yaghzunana, kitalah yang memenangi mereka gitu, memerangi mereka, bukan mereka yang memerangi kita gitu. Wala yaghzunana. Jadi Nabi mengatakan bukan mereka yang memerangi kita. Jadi seorang pemimpin itu bisa membuat keyakinan yang tertular kepada bawahannya. Kan seolah-olah di Madinah yang diserang sama mereka. Tapi kata Nabi wala yaghzunana, bukan dia yang
memerangi kita, kita yang memerangi mereka. Nah, proses itu ada prosesnya untuk menuju kemenangan, ya. Itu ada syarat-syaratnya, salah satunya ini adab disiplin ini, ya. Meminta izin, ya. Lanjut ya. Fa iza sta'zanuka li ba'di sya'ni'im, ya, ketika mereka meminta izin kepada engkau karena ada urusan, ya, pasti urusan ini urusan yang memang benar-benar mendesak, karena kita lagi ada pertemuan, lagi ada ringtone orang lagi nyapu. Berarti urusannya mendesak, gitu. Ya, ada urusan liba desya nih, ya, sesuai dengan apa keinginan mereka, keperluan mereka, ya. Fa'zal lima syi'ata minhum, maka kata Allah, izinkanlah sesuai dengan yang kamu kehendaki. Karena di surat At-Taubah pernah Nabi ditegur, ya, kenapa engkau memberi izin pada orang-orang yang belum jelas, ya, bagaimana kekuatan dia, bagaimana keinginan dia, dan bagaimana niat dia, gitu. Nabi ditegur waktu, tapi Allah memberi maaf, ya. Jadi tidak boleh minta izin berarti waktu itu, ya. Dan berat kan sebenarnya pada saat itu tidak memberikan izin. Nah, di sini di ayat ini disebutkan bahwa Nabi boleh sekarang untuk memberi izin, tetap urusannya pada pemimpin yang melihat maslahat, ya, atau mudorotnya ketika diberikan izin. Allah memberikan keleluasaan di ayat ini kepada Nabi. Dan ini sebenarnya layak kita contoh. Setiap pemimpin apapun itu punya kekuasaan memang untuk memberikan izin, tapi sesuai dengan kira-kira bagaimana mereka ini ketika diberi izin, ya. Ini sebenarnya orang yang meminta izin dan tidak meminta izin, yang hadir dan tidak hadir, ya, itu menjadi ukuran kekuatan jamaah. Jadi kelihatan tuh yang hati-hatinya lemah, ini pergi sendiri gitu, ya. Makanya untuk ujian disiplin ini dilakukan banyak nabi. Kemarin kita sudah sampaikan Tolut, ya, banyak orang-orang yang diutus oleh Allah. Ada Tolut, sampai ada Nabi Sulaiman ketika menjejerkan pasukan perangnya, mana Hud nih, gitu. Akan aku azab dia kalau nggak jelas kenapa nggak datang. Nah, ternyata dia ada misi juga, misi melihat misi observasi terhadap ada orang yang masih menyembah matahari, ya, yaitu Bilqis, ya. Negeri ini layak dijadikan sasaran dakwah lah, kira-kira gitu. Itu juga dilakukan oleh mereka, oleh Nabi, termasuk Nabi Sulaiman waktu itu. Jadi adab berorganisasi, adab berdisiplin itu Allah ajarkan, disampaikan oleh Nabi. Makanya tidak butuh waktu lama, 23 tahun itu sudah menguasai hampir 30% dunia waktu itu. 23 tahun. Kita usianya berapa? Ya, yang nonton ini mungkin ada usianya yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ada gak perubahan yang kita sampaikan kepada masyarakat? Itu harus ada kekuatan kita. Lanjut ya.
Ya, fa idza sta'zanuka li ba'di sya'nihim fa'dzal lima syi'ta minhum. Maka berilah izin kepada mereka karena ada urusan itu ya. Sesuai dengan kehendak kamu yang kamu kehendaki ya. Wastaghfir lahumullah, maka mintalah ampun kepada Allah. Nah, kok pertanyaannya minta ampun, kok di apa disuruh meminta ampun kepada Allah orang yang minta izin? Iya, ini ada hubungannya sama kurang layak gitu. Ketika ada sesuatu yang betul-betul dibutuhkan oleh kaum muslimin pada saat itu lalu minta izin, itu kurang patut sebenarnya ya. Karena kita jamaah bersama gitu. Jamaah itu bersama artinya ya. Karena kita adalah kaum muslimin, ada kepentingan yang harus kita dahulukan dibanding kepentingan pribadi ya. Makanya di sini disebutkan fastaghfir lahumullah, maka mintalah ampun kepada orang-orang ini gitu. Tapi coba perhatikan, orang-orang yang nggak minta izin nggak dapat permintaan ampun dari Nabi nih. Ini karena orang ini minta izin, didoakan supaya diberi ampunan. Tapi jangan dibalik ya, supaya didoakan diberi ampunan dia banyak pada minta izin, kagak bisa runyam urusan ya, urusan jadi liar gitu. Gimana nggak liar, orang pada minta izin semua. Wah, Nabi mohon maaf nih saya ada urusan. Habis tinggal Nabi doang yang ini nanti. Jadi orang mukmin itu punya keterikatan hati, emosi kepada pemimpinnya ya. Karena dia tahu ini adalah kemaslahatan semua kaum muslimin, dia bisa menahan diri. Jadi jangan nggak sembarangan minta izin, dia nahan diri gitu. Jangan sampai nanti jadi banyak orang yang cuma kebutuhan mendesak saja pada saat ya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kembali lagi kepada ayat ini adalah ayat tentang adab disiplin, ayat tentang hubungan kaum muslimin dengan pemimpinnya ya, ayat yang berhubungan dengan mungkin teori-teori organisasi ya. Terlihat siapa yang betul-betul mementingkan urusan ini dan ada yang tidak. Yang tidak nggak dapat bonus untuk dimintakan doa dari Nabi supaya diampunkan. Nah, di ujung bukan di ujung, dalam peperangan Ahzab itu yang kita sempat sampaikan, Nabi SAW kan memperoleh kemenangan, hampir tidak banyak pertumpahan darah lah kira-kira gitu ya, mendapat kemenangan banyak. Makanya kemenangan ini ya, Nabi menyebutkan tuh, sering disebutkan dalam ketika lagi takbiran tuh, asyhadu alla ilaha illallah wahdah, aku bersaksi bahwa Allah itu tiada ilah selain Allah satu-satunya. Wa nasara abdah, yang dia menolong hambanya. Wa azza jundah, dan mengizahkan, izah itu artinya mengangkat harga diri dari tentaranya. Kalau di tahlil wa hazamal ahzaba wahda, ini wa ghalaba ahzaba wahda, dan dikalahkan Ahzab itu sendirian. Siapa? Allah sendiri yang antara Ahzab itu ya. Ada angin sampai terbalik, sampai ada berita orang yang salah satu kaum muslimin yang tadinya dia orang kafir kemudian masuk Islam, kemudian
berperan sebagai menghasut orang-orang kafir Quraisy dan sebagainya supaya pulang dan sebagainya lah. Jadi mereka dengan sendiri Allah Subhanahu wa taala wa ghalabal ahzaba wahda, mengalahkan azab itu sendiri, perang azab itu sendiri, orang-orang yang disebut sekutu itu sendiri. Tapi kita lihat bahwa ada disiplin organisasi di sini, disiplin dalam meminta izin, nggak sembarangan. Nanti banyak keperluan habis lah, cuma Nabi sama beberapa sahabat aja yang sampai memecahin batu kemarin kita sampaikan. Dan Nabi di salah satu hadisnya, hadis Bukhari itu disebut sampai 3 hari nggak makan, nggak ada makanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.